Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Hai kawan BRIN, halo semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Devi Darmawan, peneliti Pusris Politik BRIN, dalam acara yang bertajuk Yuk Ngopi, Yuk Ngobrol Politik bareng peneliti. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu election expert di Indonesia yang merupakan peneliti senior politik di BRIN yang banyak sekali melakukan riset-riset tentang pemilu. Beliau ini sekarang menjabat sebagai direktur di BRIN sebagai Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang juga pernah menjabat sebagai anggota KPU RI tahun 2007 sampai tahun 2012. Siapa orangnya? Yaitu Ibu Dr. Sri Nuryanti. Selamat datang, Mbak Yanti. Terima kasih Devi. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Pasti sibuk banget dong ya Mbak dengan jabatan barunya sekarang. Ya, begitulah. Kira-kira riset apa nih Mbak terakhir-terakhir ini yang dilakukan Mbak? Kalau terakhir-terakhir sebelum saya dilantik jadi direktur, saya masih terlibat pada riset tentang pemilu, tentang bagaimana demokrasi itu berjalan di Indonesia. Jadi ya mungkin pengantarnya tadi terima kasih sekali. Semoga masih memenuhi itu ya. Ya selalu dong Mbak, kalau misalnya kita bicara tentang politik itu selalu menarik ya Mbak membicarakan tentang pemilu. Apalagi sekarang ini kita berada di tengah-tengah tahapan pemilu menjelang pemilu 2024 ya. Kalau tidak salah, kalau kita lihat dari susunan jadwalnya sekarang ini kita sedang dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tetap ya Mbak, yang akan disahkan kira-kira bulan Maret tahun depan. Tanggal 7 Maret tepatnya. Oh iya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang penyusunan daftar pemilih, itu merupakan salah satu tahapan yang sebenarnya bukan hanya formalitas ya Mbak, karena itu merupakan salah satu tahapan yang esensial bagi demokrasi kita. Mengapa? Karena di situ adalah penyusunan pemilih berdasarkan hak pemilih yang mereka punya. Jadi semuanya itu harus dimutakhirkan, harus di-up-to-date-kan, dan semua yang memiliki hak pilih harusnya dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Begitu ya Mbak? Betul. Nah kalau misalnya kita lihat nih Mbak sekarang, kan setiap periode anggota KPU itu berubah-ubah gitu. Begitu juga dengan peraturannya. Apakah sebenarnya ada perbedaan antara penyusunan daftar pemilih tetap sekarang ini dengan ketika Mbak Yanti menjabat sebagai anggota KPU tahun 2007 sampai 2012? Ya. Terima kasih Devi. Jadi yang pertama jelas perbedaannya terletak pada undang-undangnya, jelas undang-undangnya berubah. Kemudian dari metode penyusunannya, kemudian hal-hal lain yang disiapkan oleh KPU RI, saya pikir ada perubahan yang signifikan, dan itu saya percaya bahwa itu akan mengurangi jumlah pemilih yang tidak terdaftar. Jadi misalnya kalau dulu kan kami itu masih konvensional. Kalau sekarang data itu ada tahapan di mana itu masuk menjadi hal yang dimunculkan dalam undang-undang gitu. Kalau undang-undang memunculkan tahapan sinkronisasi itu sebagai salah satu kemajuan. Kalau dulu itu istilahnya kami KPU menerima data potensial pemilih itu dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian kami langsung memutakhirkan. Nah sekarang ada perbedaannya, yaitu pada upaya untuk mensinkronkan data yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, dan disinkronkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Jadi dari situ akan muncul upaya sinkronisasi yang jelas akan melihat validitas data. Nah kemudian yang lain lagi, sekarang ini ada metode yang kemudian karena sesuai dengan perubahan zaman ya, mereka menggunakan, teman-teman KPU menggunakan Sidali. Jadi dari situ secara sistem itu bisa terkoneksi, kemudian bisa dilihat mana yang sebenarnya ada pemilih ganda dan lain sebagainya. Kalau zaman saya dulu di sana itu sangat manual gitu, sehingga kita baru berusaha mengintrodusir munculnya Sidali itu pada masa-masa akhir.
Mbak Yanti, maaf saya potong sedikit. Sidali ini merupakan bagian dari aplikasi yang terbaru ya Mbak, yang dikeluarkan oleh KPU untuk mengelola Ya, DPT. ya. Jadi teman-teman KPU setelah kami selesai itu memang mengembangkan Sidali, sistem pendaftaran pemilih. Jadi dari situ bisa di-track gitu, bisa di-track siapa sih yang dengan nomor NIK berapa gitu, apakah sudah terdaftar di dengan alamat mana dan lain sebagainya. Artinya itu open public ya Mbak. Jadi setiap orang bisa akses, setiap orang bisa Iya. lihat. Sejauh mana transparansinya Mbak? Jadi gini, kalau misalnya Devi mau mengakses Sidali dari nomor induk kependudukan Devi mungkin bisa. Tapi kalau mengakses dengan nomor induk mengakses data saya tanpa tahu nomor induk kependudukan saya itu jelas nggak bisa. Jadi dari situ ada pintu yang harus diterobos dulu Ya, gitu. ada kuncinya untuk ya, Mbak? bisa Kayak untuk NIK bisa ya. mengakses Sidali. Jadi gitu. kita tidak bisa sembarangan mengakses itu. Kalau misalnya Betul. kita mau mengakses data orang lain tidak bisa dengan mudah begitu Ya, saja ya, masuk ya. ke dalam Sidali kemudian membuka data tentang pemilih-pemilih lainnya. Kecuali memang kita mau memverifikasi atau melihat data Ya, kita sendiri ya. begitu ya Mbak, menggunakan NIK kita. Nah, apakah sebenarnya bentuk seperti ini merupakan bagian dari perlindungan data pemilih yang dilakukan KPU atau sebenarnya hanya untuk bagian penyusunan data secara teragregasi begitu Mbak? Ya, jadi ada soal agregasi. Memang ada soal agregasi data karena teman-teman di KPU berusaha melihat data ini secara inklusif gitu. Harus melibatkan seluruh penduduk Indonesia yang mempunyai hak. Kemudian dari situ ada soal agregasi data. Yang kedua, mereka juga mengembangkan sistem yang berkaitan dengan security data karena kita kan terikat dengan undang-undang ITE ya. Jadi itu juga harus dilihat juga. Jadi tidak sembarang orang istilahnya meskipun itu terbuka, tidak sembarang orang bisa mengakses kecuali mempunyai keyword-keyword tertentu gitu, seperti NIK dan lain sebagainya. Jadi ada pas pengaman gitu di situ. Ada security-nya juga di situ ya Mbak, betul, dalam sistemnya betul. ya. Tapi kalau misalnya kita bicara nih Mbak soal secure tadi ya, tentang topik tadi. Banyak sekarang ini yang mempertanyakan betulkah sebenarnya di dalam pengelolaan data yang terdigitalisasi melalui aplikasi itu memang betul-betul aman begitu Mbak? Karena kan kita tahu ya kabar-kabar akhir-akhir ini banyak pertasan-pertasan tentang data-data yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Apakah KPU ketika dulu ataupun menjelang sekarang ini pengetahuan Mbak Yanti sudah mengantisipasi hal tersebut? Untuk melindungi data konstitusional pemilih kita, tidak hanya terhadap dirinya, tapi secara kedaulatan pemilih mereka terlindung begitu Mbak datanya, untuk tidak misalnya diperjualbelikan atau misalnya mungkin digunakan untuk mengcapture data-data pemilih secara lebih luas untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan pemenangan pemilu oleh partai politik atau kepentingan pihak ketiga lainnya yang mungkin ada sesuatunya yang kita tidak bisa hindari. Bagaimana Mbak? Jadi teman-teman KPU itu bersepakat untuk zero sharing policy. Jadi tidak ada toleransi untuk memberikan data itu untuk keperluan lain selain untuk pemilu. Dari situ teman-teman KPU juga mengembangkan sekuritisasi lah dari sistemnya. Kalau dulu kami juga melakukan itu karena kita harus menjaga data pemilih itu, meskipun berbagai isu menimpa kami, tapi tetap kita juga menyadari bahwa data pemilih ini adalah hak yang harus dilindungi karena dari data pemilih seorang pemilih itu bisa menggunakan haknya waktu pemilihan umum. Nah, oleh karena itu kami dulu juga melakukan berbagai cara agar bisa melindungi sistem informasi yang ada di KPU itu. Kami juga tidak melakukan sharing data gitu ya. Dan ini disepakati oleh KPU sekarang ini zero sharing policy. Oke. Mbak, artinya dulu
kan pemilu kita ini ketika kita melakukan demokrasi, mulai berdemokrasi pasca reformasi, kita pelan-pelan melakukan perubahan ya Mbak, membangun sistemnya juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bilang dulu manual gitu ya Mbak, penyusunan data pemilih, tapi beranjak ke kini kita semakin menggunakan teknologi informasi itu. Nah kalau misalnya kita lihat dari SDM gitu Mbak di dalam KPU sendiri dalam mengelola sistem informasi, apakah Mbak Yanti menganggap ini sebuah tantangan atau sebenarnya kita sudah pada posisi nyaman dalam tanda kutip untuk mengelola sistem informasi terkait DPT ini Mbak? Ya, jadi gini, kalau dalam pengelolaan sistem informasi dimanapun juga harus ada readiness level. Jadi baik itu software atau hardware readiness level maupun human resources readiness level. Nah, untuk software hardware readiness level jelas itu yang menangani ahli IT lah ya. Kemudian yang human resources readiness level itu dilakukan berbagai cara dengan BIMTEK, kemudian dengan pelatihan-pelatihan khusus untuk mengoperasikan. Kemudian dari sisi security sajalah misalnya password untuk bisa mengakses itu tentunya tidak bisa dibagi ke umum gitu ya. Dan banyak hal lain yang dilakukan oleh teman-teman di KPU untuk mengamankan data ini. Kemudian ada alat kontrol juga, ada alat kontrolnya yang diberikan kepada yang sudah dicoklit, istilah kami itu pencocokan dan penelitian, bukan penelitian seperti yang kita lakukan selalu, di BRIN gitu, tetapi coklit ini dalam hal ini mencocokkan antara data dengan kenyataan. Jadi faktual dengan yang tertulis. Nah, itu diberikan stiker. Kalau dulu zaman kami tidak bisa menganggarkan stiker itu. Jadi kalau sekarang ada stiker yang ditempel, kemudian dari petugasnya mempunyai formulir tentang data pemilih itu, kemudian ada juga laporan rekapitulasi dari data pemilih. Jadi dengan berbagai cara, baik itu manual maupun secara sistem, itu sudah dilakukan KPU dan ada prinsip yang dari dulu sebenarnya ada, tetapi kadang masyarakat itu tidak mau partisipatif. Nah, sekarang teman-teman KPU berharap bahwa ketika masa sekarang ini penyusunan daftar pemilih ini, masyarakat diharapkan partisipatif. Jadi ngecek gitu, secara proaktif juga ketika ada petugas datang memberikan informasi seperti adanya gitu, bukan informasi yang dibuat gitu. Tantangannya luar biasa ketika petugas datang itu ketemunya hanya sama pembantu misalnya, mohon maaf, ada gitu ya Mbak. Tidak ada yang mengerti secara real siapa saja yang tinggal di rumah itu membuat teman-teman yang petugas itu harus datang lagi untuk mencek ulang. Mbak, bagaimana kalau misalnya kita lihat ya, kan selama ini kita selalu merasa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka perlindungan data pemilih itu sudah tersistem ya Mbak. Ada tahapan pertama, mungkin tadi Mbak Yanti sudah singgung pencocokan, kemudian datang lagi sebelum melakukan rekapitulasi, kemudian ada rekapitulasi ulang, tapi selalu ada masalah yang kemudian disoroti dalam penyusunan DPT. Selalu ada misalnya pemilih yang sudah meninggal tapi masih ada, kemudian pemilih yang berpindah tapi masih ada di wilayah lain gitu, masih terdaftar gitu. Nah, sementara upaya-upaya yang sudah dilakukan KPU itu pastinya sudah sesuai dengan prosedur, tapi selalu masih ada masalah-masalah berulang. Bagaimana menurut Mbak Yanti, kenapa keadaan ini selalu muncul gitu? Apakah masalahnya terletak pada human resources kita dari penyelenggara KPU pemilu, atau sebenarnya masalah sistem ketika di-input, atau justru yang tadi Mbak Yanti bilang karena masyarakat kita kurang partisipatif dalam mencocokkan data dirinya dengan data DPT. Gimana, Jadi Mbak? memang ini kombinasi ya, seperti yang tadi saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, tetapi misalnya ketika petugas datang ke suatu tempat, rumahnya itu hanya ditunggui oleh orang yang tidak mengerti betul tentang siapa yang tinggal di situ, baik itu penjaga rumah ataupun siapapun yang tinggal di situ, tapi tidak mengerti data aslinya, itu
membuat teman-teman yang petugas itu harus datang lagi karena harus ngecek kebenarannya. Kemudian yang kedua, saya pikir itu kombinasi dari sistemnya itu sendiri yang harus secara periodik harus terupdate gitu. Iya. Jadi tidak bisa kalau secara instan cuman periode ini saja Per 5 tahun diupdate gitu, sekali per gitu, 5 Mbak? tahun itu jelas akan ada perbedaan. Kemudian partisipasi aktif dari masyarakat itu juga penting gitu. Biasanya kepala RT atau RW akan memberitahu ini masanya untuk pencoklitan. Ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk meninggalkan informasi kepada yang di rumah apabila nanti ada petugas datang gitu. Ada juga sih yang petugas yang tinggal di rumah, mohon maaf, anggota yang tinggal di rumah itu mengerti betul gitu. Iya. Ya bisa jadi dia sudah lama tinggal di situ, bisa jadi dia pembantu ataupun tukang kebun Ya. yang kebetulan Ada di rumah itu. ada di gitu ya, rumah Mbak. itu tapi tahu persis gitu. Bisa Ya, jadi siapa yang tinggal. atau RT RW-nya bisa Ya. jadi sudah tahu ada data di RT RW. Dan itu saya pikir bisa membuat data pemilih itu lebih akurat gitu. Iya. Gitu. Mbak, Jadi berarti- kombinasi ya antara yang manual itu dan sistem. Iya, berarti sebenarnya tantangan dalam penyusunan DPT untuk dimutakhirkan ini sebenarnya 11-12 ya dengan penyusunan sensus penduduk misalnya begitu ya Mbak. Betul. Karena masih banyak yang bolong mungkin gitu ya Mbak. Ya, ya. Kemudian data pemilihnya juga berpindah misalnya karena kita tahu arus migrasi itu selalu Oh, ya. selalu berulang atau mungkin betul. ada yang negatif atau mungkin positif di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Dan itu mempengaruhi tingkat keakuratan dari data pemilih kita. Soal laporan itu loh, Dev. Iya. Laporan siapa yang pindah, siapa yang meninggal, Ya. itu memang harus terupdate ya. Ya, untungnya Kementerian Dalam Negeri juga mengembangkan sistem yang itu mempermudah untuk pelaporan itu. Jadi intinya untuk penyelamatan, saya bilang penyelamatan, perlindungan Penyelamatan hak apa? pilih. Penyelamatan hak pilih, Ya. perlindungan hak pilih itu bisa dilakukan oleh KPU saja, tidak bisa dilakukan oleh KPU saja, tetapi harus diikuti dengan partisipasi dari penduduknya, juga diikuti dari sistem yang tersedia di pemerintah gitu. Iya. Jadi Akhirnya kalau ada tidak kolaborasi bisa, itu, saya pikir itu akan lebih Ya, bagus. akhirnya gitu. tidak bisa hanya di satu pihak saja Betul, begitu ya Mbak. tidak Harus hanya satu gabungan atau pihak. sinergi Ya. dari beberapa Ya. instansi pemerintah misalnya gitu ya Mbak, juga berkolaborasi dengan masyarakat. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Mbak, sebenarnya kan data pemilih ini berkaitan dengan hak pilih. Hak pilih yang kemudian nanti akan dikonversi menjadi kursi atau menjadi kekuasaan-kekuasaan di eksekutif. Kalau misalnya kita lihat sejauh apa misalnya masalah dari DPT ini akan berpengaruh pada konsolidasi demokrasi kita. Apakah ini semata-mata hanya formalitas saja atau ini merupakan salah satu simptom dari kegagalan demokrasi kita ketika kita tidak mampu menyusun DPT yang akurat, yang mutakhir, yang betul-betul merefleksikan kondisi penduduk di Indonesia. Jadi ini satu hal yang penting, bukan formalitas, karena ketika kita mempunyai hak pilih kemudian tercatat, itu kita bisa menggunakan hak pilih kita. Artinya hak pilih kita itu terlindungi. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak tercatat? Nah, untuk orang yang tidak tercatat pada first stage gitu, KPU itu mempunyai sistem untuk mengembangkan revisi atau perbaikan data gitu. Nah, ketika KPU mengumumkan agar data itu bisa dilihat oleh masyarakat, seharusnya masyarakat juga mengecek apakah namanya benar tercantum atau tidak, bukan pada masa terakhir. Ya. KPU juga mempunyai sistem untuk mencatat siapa yang pindah, siapa yang tadi yang meninggal, kemudian siapa yang status kependudukannya berubah, misalnya menjadi anggota TNI Polri karena mereka kan tidak punya hak pilih. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu sebenarnya dicatat dengan bagus oleh KPU. Tetapi kalau petugasnya itu juga diperlukan petugas yang militan gitu ya Mbak, datang lagi, tidak ada datang lagi, iya, harus ditemui atau mencari informasi yang sebenarnya.
bisa saja ketika dilakukan coklit ke lapangan yang ketemu cuman yang ada di rumah itu. Tetapi kalau yang di rumah itu mempunyai data lengkap, saya pikir nggak apa-apa sepanjang itu juga kemudian terlindungi datanya. Jadi ini bukan formalitas sebenarnya. Oleh karena itu sangat penting untuk kelangsungan demokrasi kita. Saya juga sepakat Mbak. Agak miris kalau misalnya kita melihat masih ada yang berpandangan bahwa penyusunan DPT itu hanya salah satu tahapan pemilu, hanya formalitas dari tahapan pemilu yang harus dipenuhi begitu ya Mbak. Padahal penyelenggaraan pemilu kita ini nggak bisa berlangsung kalau DPT kita sebenarnya masih belum lengkap, masih tidak representatif, gitu ya Mbak. Betul. Karena nantinya akan kita pertanyakan ulang rakyat yang mana yang dimasukkan ke situ, apakah sudah sepenuh-penuhnya atau belum, apakah sudah betul-betul sesuai dengan kondisi di Indonesia pemilihnya atau hanya main caplok sana caplok sini gitu ya Mbak. Dan kita perlu apresiasi juga mungkin ya Mbak sepanjang pemutahiran data dari pemilu ke pemilu di Indonesia, meskipun mungkin ketika pemilu berlangsung masih ada catatan-catatan tertentu dalam DPT karena mungkin kesalahan-kesalahan tadi kita hanya bisa minimalisir gitu ya Mbak sejauh ini. Tapi kita berharap ke depannya DPT kita akan menjadi lebih baik, lebih komprehensif dan memiliki reputasi yang baik sehingga punya nilai legitimate yang tinggi. Mbak Yanti, mungkin kalau misalnya kita proyeksikan ke depan begitu ya Mbak, apalagi menjelang pemilu 2024, kemudian kita juga ada pilkada di 2023, itu menurut Mbak Yanti bagaimana kesiapan KPU terutama dalam mempersiapkan DPT ini? Ya, KPU itu mempunyai prinsip untuk menjalankan hukum taat asas begitu, dan teman-teman menggunakan berbagai asas untuk memunculkan DPT yang akurat. Jadi tidak sekedar akurat, komprehensif, inklusif, kemudian bertanggung jawab. Kemudian mereka tetap memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat pemilih itu sendiri untuk ngecek itu tadi. Dan ini menjadi catatan bagi penyelenggaraan pemilu sebelumnya bahwa kadang masyarakat tidak begitu aktif gitu ngecek, sampai teman-teman di KPU mengembangkan berbagai sistem untuk ngecek apakah namanya terdaftar. Kalau dulu zaman kami mempunyai tagline cek ayo cek gitu. Dan itu saya pikir bisa terus disampaikan kepada masyarakat karena ini masih masa penyusunan daftar pemilih tetap sampai nanti tanggal 7 Maret. Jadi masih ada waktu, tapi kita memerlukan partisipasi juga dari semua pihak. Kita masih ada 3 bulan ke depan begitu ya Mbak, kurang lebih ya, untuk memastikan data kita ada di dalamnya, dan masih ada waktu untuk KPU menyelamatkan data pemilih, dan juga masih ada waktu untuk kita melindungi hak pilih sebagai pemilih untuk melindungi hak kita dan ada di dalam DPT. Demikian mungkin bincang-bincang kita Mbak Yanti, sangat menarik ya bahwa DPT itu bukan hanya formalitas, tapi merupakan bagian dari demokrasi substantif kita. Karena bicara hak pilih adalah bicara hak konstitusional warga negara. Untuk itu mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Mbak. Semoga kita bisa lagi bertemu dan kemudian membahas tentang isu-isu politik di dalam kepemiluan pada tahapan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Demikian teman-teman BRIN, sampai berjumpa pada episode selanjutnya di dalam segmen podcast Yuk Ngopi, Yuk Ngobrol bareng peneliti. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.